warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Arifuddin Dahaman LC dan Kabupaten Bantaing selaku pembawa hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Ittihad Labes Solo Selatan, para hadirin Bapak dan Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenadah jemari dan lantunan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menyertai langkah kita semua untuk hadir dan berkumpul di Masjid Nurul Ittihad Labes Solo Selatan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Olehnya itu hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kami mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan surat Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Burta Muhammad Amir Muhadi SAG SPD. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. للبني إسرائيل ألا
من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وأصحابه الأطهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dikumandangkan oleh Qari Alim Nagurta Muhammad Amir Muhadi SAG SPDI. Pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkan. Untuk selanjutnya
mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin, Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang telah hadir untuk mempersemai acara kita pada malam hari ini. Tentu kehadiran kita semua yang ada di sini insya Allah mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Alena, Bapak Lurah Tempe yang telah berkenan juga untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Tentu kami pahami bahwa di tengah kesibukan beliau tetapi masih cinta terhadap seluruh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan juga mewakili panitia pelaksana mengucapkan permohonan maaf bila mana dalam acara kita ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, olehnya itu mohon dimaafkan karena sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Olehnya itu hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mengefisienkan waktu bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan pembacaan doa pada akhirnya nanti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arifuddin Dahami LC dari Kabupaten Bantai. Kepada Al-Mukarram, al-an falyatafaddal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tempeh yang sempat hadir, yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Ittihad yang insya Allah semuanya dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, para al-mukarram yang sempat hadir, yang insya Allah semuanya dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya yang kami muliakan adalah ibu-ibu majelis taklim. Mas taklim ini ya, seragam-seragam saya lihat. Biasanya kalau majelis taklim itu seragam. Yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya lanjut, disiapkan dulu air minum. Semua bawa air minum. Ini tempat yang sangat mulia. Semua hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan. Dan saat ini kita berkumpul di sebuah majelis, majelisnya para nabi dan rasul, majelisnya orang-orang soleh, majelisnya orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun hajat-hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah. Dan salah satu wasilah yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan wasilah kita adalah dengan menggunakan air putih. Kalau ada yang buka bawa air, silakan dibuka dan niatkan, ya Allah, lutut saya tidak pernah berhenti sakit. Semoga dengan air ini sebentar hilang. Ya Allah, anak saya susah diatur. Semoga dengan wasilah air ini, majelis ini, masjidmu ini, hilangkan nakalnya. Minumkan. Khawatirkan sebentar ini habis air minum. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, taufik, inayah dan maunah yang diberikan kepada kita sekalian. Terkhusus anugerah dan nikmat pada saat ini dan kesempatan ini, karena boleh jadi dari bangun tidur sampai saat ini termasuk nikmat yang paling berharga, paling mulia di sisi Allah, karena kita berkumpul di sebuah majelis agama. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Di rumah sakit Andi Makdulek, sini sana. Rumah sakitnya. Di rumah sakit saat ini banyak keluarga kita sedang terbaring. Hanya ingin sembuh, tidak ingin uang. Hanya ingin sehat, tidak ingin harta-hartanya, jualannya laku. Jadi kita bersyukur karena sehat. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada pengurus masjid ini, khususnya Pak Haji Andi Nursam yang Pak Nursam yang menghubungi saya ya sejak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Saya sering kasih alasan, saya ini bukan penceramah kondang yang kayak di TV, kayak di media sosial, yang waktunya susah kita dapatkan. Kalau saya dipanggil hari ini langsung ada waktu, karena bukan penceramah kondang. Yang kedua, saya ini adalah ASN. Jangan-jangan kalau saya banyak keluar kabupaten bisa-bisa diberikan SK pemberhentian. Tapi entah kenapa saya bisa sampai di kampung ini. Ini semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Karena mungkin kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahim di dunia, dan semoga kita ketemu nanti di surga. Amin Allahumma amin. Dan yang kita syukuri juga malam ini hadirin, kita baru saja memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia dan dimuliakan, disucikan oleh Allah. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang sangat mulia: Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram serta Rajab. Semua ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya, termasuk duduk di majelis seperti ini. Ya, alasan ketiga itu saya sebenarnya susah keluar kabupaten hadirin deh wis ngibak bahasa ugi. Nari sengkang ugi maneng. Saya singgah minum tadi di jalanan apa? Es kopi aren. Bahasa ugi. Jangan lihat usianya, tapi lihat apa itu. Di situ bahasa ugi kita hadirin. Nah, saya ini bukan bugis konjo. Nah, jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah. Di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab, yang pertama, perbanyak berpuasa, khususnya Senin, Kamis, atau hari-hari puasa putih 13, 14, 15. Yang kedua yang diperbanyak di bulan Rajab, perbanyak sedekah.
Makanya sedekah ini hadirin kalau bisa 3 cara. Pertama sedekah harian, yang kedua sedekah pekanan, yang ketiga sedekah bulanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ma dama inqallah. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun cedek. Agak senang kalau sedikit cedek. Hampir sama di cedek. Kibat 7 kau salah. Sedekah harian, makanya ada namanya sedekah pagi. Setiap pagi 2 malaikat turun ke bumi berdoa. Kalau malaikat yang doa pasti diijabah. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berkahilah, tambahlah rezekinya orang yang bersedekah di pagi hari. Di situ tidak dilihat jumlahnya, yang penting sedekah. Malaikat kedua berdoa, ya Allah, binasakan, hancurkan rezekinya orang-orang yang tidak bersedekah pagi hari ini. Makanya buat kotak amal di rumah. Sedekah subuh. Kalau tidak ada Pak Ketua, di depan di situ sedekah subuh. Di kotak amal ditulis sedekah subuh. Kalau perlu pakai berangkas. Karena kotak amal itu mempengaruhi orang yang mau menurunkan uang. Kalau kota amal sudah karatang, biasanya yang turun di situ uang ribuan. Tapi kalau kota amal seperti berangkas, pasti jamaah malu-malu menurunkan uang 1.000. Jadi ada pengaruh secara psikologis. Tiap subuh sedekah meskipun 1.000. Yang pekanan itu yang mana? Yang hari Jumat. Jangan tinggalkan bersedekah di hari Jumat, utamanya di bulan Rajab. Kemudian ada sedekah bulanan setiap akhir bulan. Terserah mau ikuti bulan Hijriah atau bulan Miladiah. 3. Insya Allah deki kasih asih. Cucumu ikut kasih asih. Jamaah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Apalagi yang harus diperbanyak di bulan Rajab, perbanyak memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Rajabun syahrullah, bulannya Allah. Jadi ampunannya Allah dihamparkan di bulan Rajab. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Termasuk perbanyak berzikir, berdoa. Dalam kitab Nushatul Majalis yang ditulis oleh Abdul Salam As-Sapuri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 zikir hadirin. Kalau kita lazimkan ini zikir selama bulan Rajab, maka tidak ada yang bisa melukiskan, tidak ada yang bisa menggambarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya, di situ tidak disebutkan karena dikatakan lam yasib alwasifuna sawabun min indillah. Tak seorang pun yang sanggup menggambarkan pahala orang yang melazimkan zikir ini. Yang pertama, 10 malam pertama atau 10 hari pertama bulan Rajab, ucapkan setiap hari 100 kali Subhanal hayyil qayyum. Subhanal hayyil qayyum. Siapa lah nih? Saya tidak lanjut kalau tidak dihafal. Rugi kan dari bantai. Kalau tidak dihafal ke, biar cedik nah. Yang penting dihafal dan diamalkan. Subhanal hayyil
Yum. Itu 10 hari atau 10 malam pertama Rajab. Siaga nih Rajab. Itu nih 8. Berarti tinggal 2 malam. Kemudian 10 malam kedua atau 10 hari kedua Rajab, ini zikirnya 100 kali setiap hari atau setiap malam. Subhanallahi al-ahadus samad. Subhanallahil ahadus samad. Siapa nih? Subhanallahil al-ahadus samad. Kemudian 10 hari ketiga atau 10 malam ketiga 100 kali Subhanallahil rauf. Subhanallahil rauf. Kiapalan ibu? Hah? Awelele. Rugi kipot mabela pula dibantai. Kode kiapalah isi di yang saya sampaikan. Yang pertama, Subhanal Hayyil Qayyum. Yang kedua, Subhanallahil Ahadus Samad. Yang ketiga, Subhanallahir Rauf. Siapa yang mengamalkan ini, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melukiskan, menggambarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rugi ki kode kiamalkannya mulai malam ini. Kalau jangan sampai nanti malam ini baru kita tahu. Atau sudah diamalkan sejak malam pertama? Sudah? Alhamdulillah. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam ini kita dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan oleh pengurus masjid, panitia peringatan Isra Mi'raj. Tentunya kita ingin merefleksi kembali peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Tapi saya tidak akan banyak menyinggung perjalanan Nabi, karena semua umat Islam itu rata-rata percaya cuma makutunami di nesemano kode masumpaja tawe neraka nesen ko masumpaja kita insyaallah surga. Tapi yang tahu sendiri itu kadang-kadang malas ke masjid. Makanya ibu-ibu yang punya anak masih kecil, supaya nanti jangan malas, supaya nanti jangan makutu, tapi menjadi anak yang soleh saleha. Apalagi hafiz-hafizah kalau mencuci beras, biasa mana ki mak bisa setiap cuci beras mau masak nasi, jangan dicuci sembarangan. Ini guru saya bilang. Jadi ini ahli hikmah yang banyak memberikan pelajaran seperti ini. Mereka juga mengamalkan buat anak-anaknya, sampai anaknya banyak yang jadi ulama. Jadi ulama, jadi saudagar, jadi sultan kalau sekarang. Kalau cuci berat, jangan kita sebut ini atas nih. Digomo. Bahasa Banten ni jamu. Ajak kigomo tapi putar. Berlawanan arah jarum jam. Saya doakan semoga kita semua disegerakan oleh Allah bisa mensyarahi Baitullah. Cara cuci beras juga itu seperti orang tawaf. Itu pasti ada energi positif hadirin. Angin puting beliung saja itu putarannya seperti putaran orang tawaf. Perhatikan di kengkap aja. Atau tapi hati-hati kalau puting beliung, lihat putarannya, tidak ada yang ke kiri. Kemudian perhatikan air di sungai, biasa kalau agak senai sulili pasti putar ke kanan, berlawanan arah jarum jam. Semakin kuat putarannya, semakin tinggi energinya. Hati-hati.
Nah lagi Cina, terlalu jauh mungkin. Tanam kacang panjang, tanam kacang panjang, kasih tiang, baru perhatikan cara melilit ke atas. Semua itu melilit ke kanan, tidak ada yang ke kiri. Padahal dia gak matana, dia itu gagah tangannya. Kenapa aku bisa bahasa Bugis sedikit? Allahu Akbar. Kacang panjang yang tidak mau melilit ke atas hadirin, karena tasbihnya itu adalah melilit, ibadahnya melilit. Yang tidak mau melilit di tiangnya tidak lama bermasalah, kemudian mati. Tapi yang melilit ke atas, pertengahan sudah tidak mau lagi, biasanya hasilnya itu biasa-biasa aja. Satu kali berbuah sudah mati. Tapi yang melilit, melintasi tiangnya, bahkan rubah dengan tiang sampai di bawah masih berdaun muda. Maka kalau cuci beras, putar ke kanan sambil baca asma Allah, Ya Latif, wahai Zat yang maha lembut. 3 kali, Ya Latif, Ya Latif. Jadi aja kita mau putaran nih, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, baru sambung salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. 3 pikatullu sallallahu ala Muhammad. Ini istri, para istri yang saya sampaikan Pak, makanya menghadap ke sini. Setelah selesai dicuci, kalau misalnya cuci yang pertama masih dianggap belum bersih, ulang lagi, baca kembali, kemudian ulang sampai 3 kali. Cucian terakhir berdoa dipakai bahasa Ugi atau bahasanya, saya Allah, saya niatkan beras ini ketika jadi nasi, maka siapapun yang makan lembutkan hatinya, termasuk hatiku pengeletala, termasuk hati saya. Begitu caranya. Dan saya suruh amalkan sama istriku hadirin. Alhamdulillah anak saya 4 tahun sudah tembus 30 juz hafalannya. Itu diantaranya ikhtiar, tapi semuanya dari Allah. Masuk sanawiyah, sebelum naik di aliyah, di wisuda 30 juz, dan itu sangat mungkin. Makanya para suami yang istrinya belum pakai duduk di rumah tapi nasumpur maki boleh dikasih kok. Ini mak bisa nah pergi doakan. Jadi begitu Bu nih. Yang kedua, komatin royanata. Kan telinganya itu kadang-kadang tidak mau mendengar. Azan dia tidak pedulikan, suara kita kadang-kadang tidak dianggap penting, maka bacakan 7 kali di telinga kanan, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, hembuskan. Insya Allah perhatikan 7 hari kemudian, yang penting tiap tidur bacakan, berubah itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya saya, bagaimana kalau suami saya yang makutus tas? Bacakan ilat kaita, komatin roy. Tapi ilas kini, Ya Halim, dalam hati kamu tematu, Ya Halim, Ya Halim, napa kitiu, jangan keras. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah. Karena masalah sekarang hadirin bukan masalah fasilitas di kampung, di masjid. Masjid sudah mewah, sudah megah, tapi jamaahnya kadang-kadang kurang. Tapi di sini alhamdulillah ada rumah tahfiz di belakang. Maka bersyukur, beruntunglah orang yang tinggal di sekeliling kampung ini. Kenapa? Karena ada pasak bumi tolak bala. Kenapa? Di kampung ini siang malam Al-Quran yang dibaca. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang hadirin, banyak masjid megah tapi jamaah kurang. Sering saya singgah salat, 1 baris tidak cukup, itu maghrib. Padahal kalau dilihat rumah, Masya Allah. Maka salah satu ikhtiar itu dendre ini, baca doa itu setiap cuci beras. Yang kedua,
ditiup di telinga kanan dan kirinya. Kapitu, ya Halim. Siapa lah nih? Coba ya Halim, ya Halim. Yang penting ki ngerangi surut-surut atau kelargata senna Wang Halim. Tapi itu nama Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saya doakan semua, semoga kita disingkang oleh Allah bisa ke Baitullah. Apa bisa dicari diambil di sana, hadirin. Tahu siapa ki boleh umrah pengaji 2024. Kalau kita Ustaz ada yang baru-baru pulang haji, saya haji 2022. Saya pembimbing ibadah sama Ustaz Kamarudin. Ada Dokter Raspiani tadi. Makanya saya dilarang lanjut ke sini sebelum ketemu. Nah, traktir kata tadi. Kenapa hadirin? Waktu naik di Mekah dari Jeddah ke Madinah, lihat di sawah di atas pengaji. Ada sawah kita lihat, galung. Dek gagah galung. Dari Madinah ke Mekah 600 kilo. Detko gagah. Dari Jeddah dari Mekah ke Jeddah lebih 100 kilo. Ada sawah atau tidak ada? Lebih 1000 kilometer. Dek gagah galung. Jajaga kian dari wasat. Nah dek gagah galung. Nah bilang jamaahnya, nasi juga Ustaz. Bakal tambah tahu ya. Alhamdulillah. Nah di kampung kita hadirin sampai di pagar rumah kita sawah, tetapi kadang-kadang rakyat bertengkar gara-gara BLT, beras bantuan. Nah sawah kelihatan ada masalah di kampung kita. Waktu pengaji menrit di Mekah, mandriki daging manuk, makan ayam. Pernah kita lihat ada ayam-ayam main-main di sekitar hotel? Dek kagak. Kampung ajaib. Mandre tuh manuk, nadit napura tuh minta. Nah ini ke di Indonesia, tanya disingkang. Banyak masyarakat bertengkar, bermusuhan gara-gara manuk. Tapi masagala nam mandre manuk. Waktu naik di Mekah makan ki pisang. Pernah ki lihat pohon pisang? Saya tanya ke ibu, terakhir ki makan pisang di Singkang kapan? Tadi kemarin. Kenapa kita jarang itu makan pisang di? Nah banyak namamu pohon pisang. Lain-lain itu di kampung tak. Di Mekah Pak, di Minajaga. Dua najaga, salat dan sedekah. Makanya wa aqimus shalah wa atu zakah. Fasalli li rabbika wanhar. Ko masalah wa ni dikit di mari masjid mega alasan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Napa di masalah wa depan nama bang. Tapi taniamu hari kelurahan Tempe, engkau makna Nabi Muhammad bangsa roh di Indonesia mimega purai masalawak mak basi. Allahu akbar, Allahu akbar. Agak nasem dek mulai itu na langsung rikama napa ni mak bang. Nggak ada yang biasa ngomong begitu di hatinya. Nggak ada aja. Bagus sih kenal asanku tadi tuh. Kenapa nih kalau yang mengaji tadi itu yang asan dende? Iya tanya Kak Kwari. Tapi alhamdulillah tahun 85 pernah tonjak juara 1 tilawah Quran tingkat RT. Peserta nasi dimi ya degagala waktu. Alhamdulillah juara 1. Hadiahnya biar kututup mataku terbayang-bayang mupi hadiahnya sabun gip warna pink
ditambah satu buku tulis dibungkus kertas semen, ikut tulisannya Tonasa. Itu dulu Pak, makanya kurang kari, kurang habis semasaku. Sekarang tidak, karena apresiasi negara kepada kari atau habis bisa jadi TNI tanpa tes kalau memenuhi syarat tanpa bayar. Betul apa benar? Di sini masjidnya ada banyak penghafal ya, penghafal. Berarti yang azan di sini rata-rata bagus. Makanya di Mekah hadirin tidak pernah diganti bilalnya. Kalau sakit tidak bisa berdiri, azan duduk pakai kursi. Karena kenapa? Azan itu bisa menghilangkan capek, lelah, bahkan penyakit. Makanya orang yang pergi haji, pergi umrah, baru pulang siara-siara City Tour, begitu mendengarkan azan, capeknya hilang. Kalau azannya bagus, enggak tahu masih biasa mak bang, yang penting mak bangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang mendengarkan bagaimana mau semangat, yang azan sendiri tidak semangat. Nah di sini saya jamin pasti tukang azannya rata-rata santri di alhamdulillah. Itu yang pertama dijaga di masjid supaya orang ke masjid itu ada nyaman, hilang masalahnya. Yang kedua dijaga bangsa di Mekah, bangsa ini alhamdulillah. Luar biasa ini pengeras suara di Mekah, luar biasa mentok pengurusan di Mekah, mulai depan Ka'bah sampai belakang hotel bersih, setelan volumenya sama. Makanya orang selalu mau pulang ke Mekah. Kadang-kadang bikin status di Facebook, separuh jiwaku tertinggal di depan Ka'bah. Padahal gara-gara azannya, gara-gara mainnya. Di Indonesia hadirin ada masjid bilalnya bagus tapi mainnya sih merung. Ada masjid biasa begitu. Nah saldonya banyak nggak dende? 70 juta. Sulaini Romait. Karena jamaah itu tambah pusing, ngalisu boleh di masjid. Jadi orang tenang kalau bilalnya bagus, mic-nya bagus. Yang ketiga supaya orang bisa tenang beribadah di masjid. Imam. Di sini pasti imamnya rata-rata bagus. Kenapa? Ada pembina hafiz. Alhamdulillah. Yang kedua pasti yang bagus-bagus hafalannya, apalagi sengkan terkenal pabriknya ulama, pabriknya para hupas. Coba amin kini ada pengaku kusali tajwid kuna sabaya tanya kapat tajwid anakku mi amin kibudi tapi ustaz ada pengaku kusali ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pasti semangat tuh. Mic-nya bagus, imamnya sedikit bagus. Tapi kalau ada masjid, bilalnya bagus, mic-nya bagus, tapi imamnya sih dek nasi lolongan. Dan saya pernah rasakan tinggal di salah satu masjid maghrib, dek gak tahu. Terpaksa iya coba-coba mak bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura ke mak bang. Menunggu kak lama jamaah, baru ada jamaah masuk kakek-kakek. Tomato subuh langsung nasuruh kamu akan asam kamu mi kamu nih basugit naruh kapan di kalau bahasa Banten kamu mi. Jadi saya langsung kamu Allahu Akbar pura kamu
wasengiya nadur mencaji imam alena maju. Tapi dek gak masalah, kenapa? Nasabah iya kamu dek gak makmum sangadin layak mialele ku dimunda. Nah pas sebelum takbiratul ihram berito ya baba aja nah pasti uparutus aleku dimundri mak beri aba-aba kana sawu suku pakun rahimakumullah. Dek na paham ye betuan kan luruskan dek na ite lumpuye barisi luruskan, pasti saat ini lurus. Kenapa tidak ada kutuma di bengkok? Dan apa hangi kapagnya? Luruskan. Yang terakhir rapatkan. Lo di para pulau di kayak, nah kiri kanan timbuk. Tapi diam-diam tunja turun. Sisena takbiratul ihram. Topo supah. Lenya sadai Allah lenya dilo bah langsung ngkaryatiku iya nama tepo sopa imam de nagaga terpaksa ya na pancaji saksi polisi mak baca al-fatihah loading sampai itu akhir al-fatihah siratal sudah gemetaran oh ala dah ling bilang tuan jadi belakang amin dek dulu serius nah sama pengantarna dek na serius pura itu mas sumpah yang hadir dengan dimuliakan Allah ada masyarakat duduk di depan rumahnya kakek-kakek juga. Saya tanya, kenapa masyarakat malas masuk berjamaah maghrib? Akan asem mati pipa imam. Bahaya anak. Maka nama mati teari sulai imam. Kenapa tidak mau diganti imam? Butan nama tuan. Yang ditempati bangun masjid langsung bilang permisi mapale masuk lagi kampungnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah itu yang dipelihara di Mekah, makanya orang selalu rindu. Yang kedua sedekah, fasalli li rabbika, setelah salat bagus berkorban. Itu yang terjadi di Mekah, Pak. Kering kerontang, tidak ada rumput tapi onta setiap tahun berapa juta pun jamaah terpenuhi. Tidak ada rumput, susah tumbuh di Saudi Arabia, tapi berapa juta pun jamaah haji butuh kambing, pasti kambing terpenuhi. Kenapa? Kampung nama barakah, salat jamaah hidup. Kemudian sedekah jalan. Makanya ibu-ibu kalau pergi di Madinah masuk di pasar kurma, makan kurma atau tidak? Kalau di sini di pasar Sengkang, coba nih. Saya juga heran hadirin. Di semua pasar-pasar kurma di Madinah, setiap tahun saya bawa jamaah masuk sampai berapa ya, 200 orang, 300 orang, dan itu jamaah berdesak-desakan semua makan. Baru penjualnya pakai mic halal halal halal. Sabilillah 1 2 3 7 haram. Secara logika gulung tikar. Siaga tahu mandi gratis, Pak. Di belakang airnya gratis, air minum, nadek gak bosi. Tidak ada mata air, tapi air minum gratis. Kopi gratis, susu gratis, teh gratis. Nah tanah gesang. Nah di kedemai sebenarnya kita min yang paling terkaya di dunia. Nah sa mega wita, napa ni bunga tanah-tanah nah taruh ini botol. Kita di Indonesia ini banyak tanaman di kasur digantungi botol kalau berbunga. Agak senang biasa roh. Pecat di
Bahkan biasa behana lah. Napa kalu? Itu di Indonesia diri. Secara logika bangkuru orang di sana. Tapi lihat, itu jamaah yang saya bawa hadir, saya video Timunna itu video. Dek natamak dah kalem. Biji kurma sudah bukan mi tangan yang tarik keluar, tapi tinggal lidah yang dorong itu biji kurma ya Pak. Kenapa? Tangan kanannya sudah ambil lagi kurma yang lain. Kemudian tangan kirinya cari kurma-kurma yang lain. Secara logika bangkuru gulung tikar, tapi besok datang ki lebih banyak lagi yang dijual. Kenapa? Jalan salat 5 waktu, jalan sedekah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang kita inginkan di dunia, terutama nanti di hari kemudian, maka kuncinya adalah salat. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci semua kebaikan. Mau jadi pedagang yang baik, jaga kuncinya. Andaikan karena kekayaan hadirin orang masuk surga, maka yang duluan masuk surga adalah Qarun. Andaikan kekuasaannya membuat orang bisa masuk surga, maka yang pertama masuk surga Fir'aun. Tapi kenapa Bilal bin Rabah masih hidup, tapi suara kakinya sudah terdengar di surga? Karena tidak pernah jauh dari salat. As-salatu miftahu jannah. Salat adalah kuncinya surga. Ibu-ibu yang tidak punya sedekah hari ini, koelo kimas sompaja sunnah subuh. Mau tahu nggak sedekah Pak Ustaz hari ini? Tapi dia gak duitku, kinrekku di meja. Komas sompaja subuh, apa sunnah subuh? Ali bin Abi Thalib itu pernah bertanya kepada Nabi tentang satu ayat di Al-Quran. Wa minal laili fasabbihu idbarun nahar. Kalau tidak salah, mohon maaf. Maka Nabi menjawab, itu tentang salat sunnah fajar atau subuh. Maka Nabi mengatakan, siapa di rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun, kemudian di rakaat keduanya surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan dia telah bersedekah seisi dunia dengan emas. Itu bagi yang susah bersedekah. Ale pangupu atau mau ki rezeki kita berlipat-lipat ganda ke depan, perbanyak ala pangupu eko subi. Surah Al Kafirun rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali di rakaat kedua. Ada juga yang diajarkan para praktisi ruqyah dan ahli hikmah yang biasa sakit-sakit lututnya dan belum tua. Kalau sudah tua kan wajar mi. Agak kiala pangupu surah Al-Insyirah dengan surah Al-Fil. Alam Nasyrah dengan Alam Tara Kaifa. Ustaz, saya tidak pernah tinggalkan surah ini setiap salat sunnah subuh, tapi masih ada sakit-sakit di persendianku. Tempel telapak tangan, baru bacakan 100 kali Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menempelkan telapak tangannya di tempat yang sakit, lalu dia bacakan 100 kali Bismillahirrahmanirrahim, sarrafallahu anhu al-wajah, Allah menghilangkan penyakit itu seketika. Yang sering sakit kepala tempel, kecuali kalau sakit gara-gara doi. Karena saya sering mengobati orang hadirin, saya telusuri dulu penyebab penyakitnya.
Ini susah sembuh karena penyebab penyakitnya adalah cicilan. Sembuh hari ini diruqyah, besok sakit lagi. Kenapa? Setiap datang itu WA-nya yang kolektor sakit. Maka kalau banyak hutang-hutang Bapak Ibu, mereka cicilata atau mungkin diberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Kubura kimas sumpahnya subuh, atau paling abdal sebelum salat subuh, menurut Syekh Tamimi Qaddasallahu sirrahu dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang melazimkan, merutinkan membaca surah Al-Fatihah 41 kali antara salat sunnah subuh dengan salat fardunya, maka apapun yang menjadi hajat-hajatnya Allah akan kabulkan. Kalau dia sakit Allah sembuhkan, kalau dia miskin Allah kayakan, kalau dia lemah Allah kuatkan, kalau dia banyak hutangnya Allah akan berikan jalan keluar melunasi hutangnya, kalau dia dihinakan dia akan dimuliakan dan akan dicintai oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Itu menurut Syekh Tamimi, Imam At-Tamimi Qaddasallahu sirrahu dalam kitab Hasinatul Asrar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Haqqi An-Nasili. Ustaz, dek gawat kutu antara salat sunnah subuh dengan salat fardu. Sesudah salat fardu tidak apa-apa, tapi kalau para sufi hadirin ahli hikmah itu amalan Al-Fatihahnya 100 kali setiap hari. Kalau ini bisa rutin 100 kali Al-Fatihah setiap hari hadirin, maka perhatikan keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kita di luar nalar dengan izin Allah. Caranya bagaimana? Sesudah salat subuh baca Al-Fatihah 30 kali, sesudah salat duhur Al-Fatihah 25 kali, sesudah salat asar Al-Fatihah 20 kali, jadi kurang 5 30, 25, 20, maghrib 15 kali, isya 10 kali, jumlahnya 100. Ini amalan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, jaga sholat tak baik-baik, kemudian amalkan yang ada dalam salat 5 waktu itu, utamanya Al-Fatihah. Apapun masalah Allah akan selesaikan. Ada masalah tak, jangan curhat di media sosial. Ada masalah tak, datang ke pintu masjid. Sebagaimana kalau ada keinginan tak biasa datang ke rumah-rumah keluarga, jangan datang ke rumah Allah, ketuk pintu langit, datang kepada Allah lewat salat 5 waktu dan salat-salat sunnah lainnya. Kalau salat 5 waktu sudah bagus, jamaah sudah bagus. Coba kalau sudah salat subuh, kalau tidak ada aktivitas jangan cepat pulang, duduk di tempat, tetap berzikir atau mengaji atau ikut taklim. Pas syuruk naik matahari salat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah syuruk isyraq. Kata Nabi, siapa yang pergi salat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk di majelisnya, di tempatnya, berzikir kepada Allah, apakah itu mengaji atau taklim, dia duduk di masjid itu sampai matahari naik, summa shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, kana lahu hajatan wa umratan tamatan, akan diberikan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi koeluki pahala haji dan umrah, jangan bagi dulu pergi di Mekah, pergi ke salat subuh baru tunggu syuruk. Ada lagi kalau maghrib hadirin, siapa yang salat 6 rakaat setelah salat maghrib, waktunya maghrib sampai isya, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang menjaga salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, seakan-akan dia telah beribadah selama 12 tahun. Asnah salat sunat awabin 2 rakaat. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada umur, mari kita gunakan umur ini sebaik-baiknya
untuk bekal datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok lusa bukan pujian yang akan menyelamatkan kita, bukan rasa kagum manusia yang akan menyelamatkan kita, bukan harta dan jabatan yang akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hadirin adalah iman dan amal kita sendiri. Maka mari jangan kita terpukau dengan kehidupan dunia, tapi begitu dunia datang gunakan sebagai kendaraan masuk surga. Demikian ceramah yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara kita ini sebagai wasilah untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram, innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah yang Maha menyaksikan, duhai Allah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang, duhai Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Saat ini kami hamba-hambamu bersimpuh di rumahmu ya Allah, datang di majelis Isra Mi'raj ini Allah. Banyak dosa miskin amal dan banyak maksiat dan dosa ya Allah miskin amal. Maka kami mohon ya Allah, demi Rahman dan Rahimmu, sebelum kami bubar meninggalkan rumahmu ini ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan tidak sengaja apalagi dengan sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi apalagi dengan terang-terangan ya Allah. Dosa yang kami lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami sering berbuat daling kepada diri kami sendiri, maka kami mohon ampuni kami Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kemana kami akan mohon ampun ya Allah. Ampuni sehingga kami tidak termasuk hamba-hambamu yang merugi. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan ayah ibu kami ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak bisa seperti malam ini ya Allah, seandainya bukan karena jasa-jasa dan pengorbanan ayah ibu kami. Mereka tidak pernah berkeluh kesah ya Allah, mereka tidak pernah bosan berkorban demi kami Allah. Ayah ibu kami rela melakukan apapun semasa hidupnya ya Allah, hanya karena ingin melihat kami sukses dan bahagia. Maka kami mohon ya Allah, orang tua yang telah Engkau wafatkan ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, pandang mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, sebagaimana ayah dan ibu kami menyayangi kami Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami mohon ampun-Mu jika sampai malam ini kami tidak sanggup membalas jasa-jasa dan pengorbanan ayah ibu kami. Ampuni kami ya Allah jika selama ini ada kata yang pernah menyakiti hati dan perasaan ayah ibu kami. Kami mohon ya Allah, jadikan kami anak yang soleh dan saleh. Kami juga mohon kepadamu ya Allah yang menggenggam langit dan bumi, jadikan setiap anak yang lahir dari kami Allah menjadi anak-anak yang soleh saleh, alim alimah, hafiz hafizah, yang mudah rukuk dan taat kepadamu serta mencintai agama dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon dengan kegiatan ini berkahilah hidup kami, keluarga kami, anak keturunan kami, kampung tercinta kami ini Allah. Jauhkanlah segala mara bahaya dan segala keburukan dari hidup kami dan kampung kami serta negara kami. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, demikianlah sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya sehingga saya atau kami bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf jika ada yang kami sampaikan tidak sesuai dengan hati dan perasaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.